Hai teman-teman, video kali ini gue akan bahas testnet ya. Kali ini datang projectnya namanya Inco. Jadi apa itu Inco? Inco ini adalah layer 1 blockchain EVM dan juga FHI. Nanti gue akan jelasin apa itu FHE gitu ya. Jadi Inco ini adalah Modular Confidential Computing Network ya. Jadi sesuai namanya, dia akan berfokus kepada confidential data-data, semuanya dilakukan secara on-chain di blockchain layer 1-nya dia. Nah, bedanya apa dengan blockchain layer 2 atau POS lainnya gitu ya. Jadi kalau blockchain POS lainnya itu rata-rata datanya itu akan disimpan ya di storage secara off-chain. Nah, sedangkan Inco ini semua akan dilakukan secara on-chain. Nah, jujur gue belum tahu apakah kalau dilakukan secara on-chain ini itu akan membebankan storage atau datanya atau tidak gitu ya. Cuma ya kita lihat aja apakah Inco ini berhasil. Kalau berhasil, kalau semua dilakukan secara on-chain menurut gue itu bagus banget gitu ya. Jadi benar-benar terdecentralized gitu loh. Terus juga ada composable encrypt state di mana nantinya setiap data yang kita input itu bisa ditambahkan, bisa dibagi ataupun di-compare dengan berbagai data-data lain yang sudah hidden ya, dan nantinya akan dienkripsi ataupun didekripsi. Terus ada on-chain randomness. Jadi untuk penambaran atau nomor kepada setiap data itu akan bersifat random gitu loh. Jadi tidak berurut gitu ya. Nah, untuk backersnya sendiri itu dia di Twitternya di @inconetwork ya. Dan ini kita bisa lihat dia mendapatkan pendanaan di seed round sekitar 4,5 US dollar million ya. Lead-nya adalah One KeyX Network ya, di mana nantinya berfokus dalam pendevelopan modular confidential computing layer 1 blockchain ini dengan teknologi full homomorphic encryption atau FHE tadi gitu ya. Jadi dia menggabungkan full homomorphic encryption dengan EVM. Nah, kalau kita lihat juga di sini uh, Inco juga masuk salah satu project yang dalam kategori top crypto funding event ya di tanggal 24 lalu gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kita coba aja ya. Dan gua rasa ini dia bisa jadi besar karena nantinya dia ikut eventnya ETH di vendor ya. Jadi dia akan ikut acara tersebut. Dia ada open open booth dan kalian kalau ke sana bisa daftar buat datang ke boothnya ya. Nah, terus juga di sini kelebihan dia lainnya adalah blockchain ini berbeda dengan blockchain-blockchain lainnya. Rata-rata kalau blockchain lainnya itu kan sifatnya hanya fokus yang ngikutin narasi. Misalnya blockchain dibikin fokusnya Depin kayak gitu. Nah, kalau ini enggak. Dia ini Inco ini itu bisa untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada gitu loh. Jadi kayak NFT, DeFi, payment, gaming, voting, DAO, apapun itu bisa. Layer 1, layer 2 itu bisa masuk ke Inco. Bahkan Cosmos SDK pun itu juga bisa masuk ke Inco. Jadi nantinya dia juga bisa terintegrasi dengan keamanan dari eigen layer ya, dan lain-lainnya gitu loh. Jadi bisa dibilang blockchain ini tuh nantinya sifatnya confidentiality as a service. Ya, jadi karena dia service, dia bisa digunakan hampir di seluruh ekosistem yang ada. Kayak mirip-mirip raasnya Offside ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, cuma ini fokusnya lebih ke confidential aja ya. Nah, untuk roadmapnya di sini dia belum ada informasi terkait tokenomic, tapi ada roadmap di mana diharapkan mainnetnya itu adalah estimasi kuartal 4 2024 ya. Jadi akhir tahun. Jadi ini mungkin yang bisa dibandingkan project-project test yang pernah gue bahas itu kan nggak jelas kapan mainnet. Kalau ini dia ada estimasi di akhir tahun itu sudah mainnet gitu. Ya, jadi sekarang di testnet kuartal 1 yaitu namanya Gentry. Terus nanti dia ada testnet lagi namanya Pioneer ya, habis itu baru ke mainnet. Nah, ini mumpung early kita masuknya di Gentry tersebut gitu. Di 2025 nanti dia ada upgrade hardware ya, FPGA dengan tingkatan lebih dari 1000 TPS. Oke, nah pertama untuk masuk testnet ya, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita menambahkan jaringan dari Inco Gentry testnet. Caranya gimana? Di sini gue udah taruh ya. Kalian bisa post videonya. Ini kan tinggal copy aja network name-nya ya kayak gini. Jadi ini gue akan pakai OKX ya, OKX Web3 Wallet. Jadi biasa gue pakai MetaMask, gue pakai OKX Web3 Wallet gitu ya. Kan ke bagian custom network, add custom network, masukin namanya. Terus di sini masukin aja RPC-nya. Chain ID-nya masukin aja.
simbolnya Inco. Nah, dia tidak pakai ETH untuk gas fee karena dia layer 1 ya. Jadi tidak diwajibkan pakai ETH. Nantinya kita harapannya ada token Inco-nya karena Inco itu akan digunakan sebagai biaya jaringan dan LP. Nah, ini kan save aja. Udah muncul Inco Gentry testnet. Nah, di sini sudah muncul. Nah, tahap selanjutnya adalah claim faucet. Nah, di sini kalian tinggal copy aja address wallet kalian, masukkan di sini, submit. Nah, dia akan bilang Inco test token coming your way. Jadi lagi dikirim. Nah, kalian bisa cek nanti di wallet kalian, nanti akan masuk 0,5 Inco per satu kali klaimnya. Nah, selanjutnya adalah demos.inco.org ya. Linknya juga di deskripsi. Tampilan seperti ini, simple. Klik connect your wallet. Ya, switch to Inco network. Terus klik confidential ERC20 ya ke bawah. Di sini kalian decrypt on balance. Terus confirm di walletnya ya. Terus ini masukin angka, misalnya min 1 aja, klik min. Oke, nah di walletnya tinggal eksekusi aja. Confirm kayak biasa gitu ya. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah, dia tulisannya adalah token have been mint ya. Nah, ini kalau udah kan naik lagi ke atas, kita back to main page. Terus di sini ada hidden random card, klik aja. Nah, ini kalian klik deal random card. Nah, terus dia akan minta transaksi gitu ya. Kan tinggal oke aja. Nah, ini waiting for transaction validation. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, kalau udah muncul cardnya, kita klik reveal hidden card. Nah, ini buat munculin kartunya. Nanti tinggal confirm dan langsung muncul gitu ya. Kartunya udah kelihatan. Nah, terus kita back to main page. Nah, nantinya ada private voting. Ini buat ngetesting voting gitu ya. Cuma masih coming soon gitu loh. Jadi kalian nanti cek lagi aja beberapa minggu setelahnya gitu. Next, Smart Wallet OTP. Di sini kalian klik ya, decrypt to FA secret key. Terus kalian tinggal confirm nantinya. Nah, ini nanti kodenya ini masukin ke OTP kalian ya. Kalau udah setelah kalian decrypt, nanti kalian masukin kode TOTP-nya. Habis itu tinggal validate. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu confidential DID. Nah, ini kalian tinggal klik decrypt on credit score. Tinggal confirm. Ya. Nanti tinggal tunggu sebentar. Dia kreditnya lagi ngitung. Nah, karena dia masih demo, nantinya ketika udah mainnet, dia itu akan terhubung dengan kayak Gitcoin gitu-gitu ya. Nah, ini karena demo, kalian ke bawah, kalian set skor sendiri aja. Minimum harus di atas 700. Nah, kita setting 1 sampai 850. Jadi masukin aja 850. Terus set my score. Oke. Nah, di bagian sini gue nggak tahu kenapa transactionnya error. Harusnya berhasil gitu ya. Begitu kita udah setting 850, kita decrypt terus verify gitu loh. Ya, jadi intinya untuk yang di demo ini fiturnya itu yang harus kita kerjakan. Selanjutnya adalah third web. Nah, ini deploy token gitu ya, kayak biasa gitu ya. Nah, ini gue sebenarnya bisa pakai remix, tapi biar lebih gampang kita pakai third web aja. Kayak biasa, kalian tinggal connect wallet kalian, klik deploy contract, pilihnya token, deploy now. Misalnya token Inco gitu ya. Get default. Nah, di sini kalian tambahin dulu jaringan testnetnya. Add custom network, masukin ke yang tadi, yang kalian tambahkan network di MetaMask ya supaya muncul Inco Gentry testnet. Nah, kalau udah kayak biasa kan tinggal klik deploy. Ya, terus tinggal bayar gas fee gitu ya, smart contract-nya kalian eksekusi. Nah, di sini tuh kita sebenarnya belajar bikin token gitu ya. Jadi bikin token tuh sebenarnya nggak susah gitu loh. Kalau sudah, kalian klik tombol token tab di sini.
min. Nah, ini kita bikin token ya. Min token. Terus tinggal eksekusi smart contract. Nah, itu kita tunggu sebentar. Tokennya akan masuk ya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri total supply sudah bertambah. Nah, ini kan bisa ngetes burn, ya kan bisa ngetes pakai fitur airdrop, ya dan lain-lainnya. Jadi kurang lebih untuk saat ini baru itu ya testnet inco-nya. Ya, sekarang mereka lagi fokus di ETH Denver dulu, acara bergengsinya Ethereum gitu ya. Jadi gue harap ini blockchain juga bisa jadi salah satu yang memberikan reward yang besar nantinya ketika sudah mainnet di akhir tahun ini. Lumayan buat jalan-jalan gitu ya, ketika Natal dan lain-lain kayak gitu. Oke, semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!